Selamat siang, eee, apa kabar? Ini adalah sesi Future City Webinar ke hari ketiga dan hari ini kita akan bicara mengenai sesuatu hal yang sangat-sangat penting, apalagi pada saat pandemi ini, ada protokol kesehatan dari WHO dan, saya rasa diadopsi sama dimanapun di seluruh dunia, ada kewajiban untuk mencuci tangan, gitu. Nah, pada saat sebelum pandemi mungkin orang akan mencuci tangannya kira-kira sekitar 3 sampai 5 kali. Nah, sekarang pada saat pandemi disarankan bahwa Anda semua warga Jakarta dan warga Indonesia itu untuk mencuci tangan minimum 10 kali sehari. Nah, mudah-mudahan semua yang ada di sini yang sudah menyapa saya dan mengikuti dari sesi webinar hari pertama melakukan itu ya. Jadi paling tidak 10 kali cuci tangan. Nah, saya ingin memberikan beberapa fakta. Kalau 1 kali cuci tangan itu kurang lebih yang diperlukan itu kurang dari 1 galon lah ya. Kurang lebih dan 20 menit. Dan itu juga tergantung apabila kalau kerannya kita matikan atau dibuka. Yang saya harap para smart people di sini ditutup gitu. Nah, tetapi kalau digabungkan dalam 1 hari, paling tidak ada lebih dari 10 kali cuci tangan, total air yang kita butuhkan adalah 25,2 liter. Bayangkan, satu orang. 25,2 liter, dan itu adalah untuk cuci tangan kurang lebih 12 kali per hari. Nah, bisa dibayangkan, apabila satu orang akhirnya ada perubahan gaya hidup yang memang lebih baik, tetapi akhirnya memerlukan resource atau air yang lebih banyak, kalau digabungkan dalam sisi skala kota, artinya ada 10 juta orang yang memerlukan 25,2 liter per hari untuk cuci tangan. Nah, kita akan membahas topik mengenai hygiene living dan juga akses dari clean water atau air bersih, termasuk juga skupnya adalah ketersediaan air bersih dan juga sanitasi. Dan kita akan dengar kali ini dari Ayu Andika. Saya hari ini berjanji untuk tidak ada generation gap, jadi keduanya adalah anak-anak muda. Anak-anak muda yang berbeda angka umurnya. Dan Ayu Andika akan memaparkan kira-kira data-data apa yang diolah olehnya dan akhirnya menjadikan sebuah kebijakan tertentu dari Jakarta Smart City yang berhubungan dengan air dan ketersediaannya. Karena air ini juga berhubungan dengan banyak dinas dan juga perusahaan swasta. Jadi memang ada beberapa hal data-data itu juga diambil dari pihak-pihak tersebut. Saya akan bacakan dulu profil dari Ayu Andika. Ayu Andika adalah lulusan Statistika Universitas Indonesia dan saat ini menjadi seorang data analis secara khusus di bidang data air di Jakarta Smart City. Beliau mengolah dan menganalisis berbagai data seperti data aduan masyarakat, data COVID-19 kualitas udara, dan data lainnya agar dapat memberikan informasi ataupun sebagai bahan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kita sambut Ayu Andika, silakan paparannya disampaikan. Terima kasih. Iya, ya sebelumnya selamat siang kepada Ibu Tilma dan juga kepada Pak Aldi serta para peserta webinar di kesempatan kali ini. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Ayu Andika. Saya merupakan data analis di Jakarta Smart City. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu pilar yang ada di Jakarta Smart City, yaitu Smart Living, di mana topik pembahasannya itu lebih mengenai hygiene living dan clean water accessibility. Nah, di Jakarta Smart City ini saya lebih bergerak tentunya di bidang data. Nah, sehingga dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa informasi atau pengolahan data yang terkait air yang ada di Jakarta Smart City dan gambaran umum secara singkat tentang air bersih di Jakarta. Nah, dari pemaparan yang akan saya jelaskan, tentunya ada harapan di mana
peserta webinar ini, baik yang sudah mengikuti atau mendaftar di Hackathon Future City ini, ataupun peserta publik lainnya dapat mengetahui atau memberikan ide atau melihat peluang dari tantangan yang ada atau kondisi saat ini. Nah, sehingga dari program Hackathon dan Future City ini bisa menjadi salah satu fasilitas untuk mengembangkan ide yang lebih baik untuk memajukan kota Jakarta yang lebih baik. Boleh next? Nah, sebelum membahas lebih jauh, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Jakarta Smart City. Nah, di tampilan layar ini merupakan kerangka umum dari Jakarta Smart City, di mana salah satu tujuannya itu adalah menjadikan Jakarta sebagai kota yang maju dan dengan warga yang bahagia. Nah, dengan memanfaatkan teknologi digital dan juga berbagai inovasi. Nah, di layar ini bisa terlihat ada beberapa nilai, prinsip, indikator, dan nilai-nilai lainnya. Nah, di sini saya akan lebih membahas mengenai 7 indikator atau 7 pilar. Nah, di Jakarta Smart City ini ada 7 indikator, yaitu ada smart branding, smart people, smart economy, smart environment, smart mobility, smart governance, dan smart living. Nah, di mana pada webinar sebelumnya itu sudah dibahas mengenai smart governance dan smart people. Nah, selanjutnya pada sesi kali ini saya akan membahas di pilar smart living. Boleh next? Nah, sebelumnya apa sih smart living itu? Nah, smart living itu di sini dalam konteks smart city itu lebih menyinggung pada mengenai kualitas hidup, di mana konsepnya itu mewujudkan Jakarta sebagai kota yang sehat dan layak huni, serta memfasilitasi akses informasi kesehatan, pariwisata, dan juga fasilitas keamanan. Nah, dalam penerapannya ini, smart living itu dapat mencakup dari berbagai aspek. Misalnya ada smart tourism, free public wifi, smart health, Jakarta Safe City, tiket wisata online, dan lainnya. Nah, dalam mendukung berbagai pilar ini, salah satu hal yang bisa dimanfaatkan itu salah satunya adalah aplikasi Jaki atau Jakarta Kini. Nah, di Jaki itu sebelumnya juga sudah dibahas kan ya di webinar sebelumnya. Jaki itu merupakan aplikasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengintegrasikan berbagai layanan masyarakat di Jakarta. Nah, dengan adanya Jaki ini diharapkan juga bisa menjadi salah satu fasilitas untuk mengimplementasikan dari berbagai pilar ataupun nilai yang ada di Jakarta Smart City. Misalnya dalam konteks smart living, misalnya di Jakarta Kini itu ada fitur namanya Jak Siaga, di mana Jak Siaga itu digunakan untuk mengakses nomor penting di Jakarta saat dalam keadaan darurat, atau misalnya ada Jak Aman atau Jakarta Aman, di mana merupakan kanal pengaduan untuk berbagai laporan keamanan dan keselamatan warga Jakarta. Nah, kalau misal dari Smart Health itu misalnya di situasi seperti ini ada juga Jak CLM, di mana itu semacam uji mandiri terkait dengan virus corona saat ini, di mana di webinar kemarin di Future People juga sudah dibahas lebih detail mengenai Jak CLM ini. Boleh next? Nah, salah satu implementasi dari Smart Living itu kan mengenai tentang kesehatan. Nah, kesehatan ini juga nggak terlepas dari apa yang kita konsumsi. Nah, misalnya salah satunya itu adalah air yang kita konsumsi saat ini. Itu misalnya air bersih. Keberadaan air bersih itu cukup penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana air bersih itu bisa dimanfaatkan untuk
seperti menjaga kebersihan ataupun memenuhi cairan tubuh ataupun digunakan untuk kebutuhan lainnya. Nah, karena peranan air ini cukup penting, nah di sini itu air bersih itu mungkin kurang cukup, kurang bisa langsung diakses dari langsung sumbernya gitu. Jadi kayak kita perlu pengolahan air bersih sebelum akhirnya bisa kita manfaatkan. Nah, terkait dengan air bersih ini tentunya ada beberapa sumber air baku yang dapat dimanfaatkan untuk nantinya menjadi air bersih yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya itu sumber air bakunya itu bisa berasal dari waduk, sungai, ataupun sumber lainnya. Nah, tapi dari sumber air baku ini tentunya airnya itu masih belum bisa langsung dikonsumsi. Nah, sehingga perlu diproses lebih lanjut misalnya salah satunya itu ada instalasi pengolahan air. Nah, di instalasi pengolahan air itu nanti air-air yang berasal dari sumber air baku itu akan diproses menjadi air bersih dan kemudian dapat didistribusikan ke warga. Nah, kalau di tampilan layar ini merupakan salah satu contoh pengolahan atau pemanfaatan data mengenai fasilitas terkait air di Jakarta. Nah, ini merupakan dashboard mengenai di sini isinya ada mengenai waduk, sungai, pompa, instalasi pengolahan air, dan lainnya. Nah, di sini dashboard ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk sebagai informasi ataupun sebagai masukan kepada pimpinan ataupun para pengambil kebijakan. Boleh next? Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan sedikit mengenai kondisi air bersih secara umum di Jakarta dengan memanfaatkan sumber data yang ada. Nah, misalnya kalau kita tahu salah satu pengelola air bersih di Jakarta itu adalah Pemjaya, di mana bisa dilihat di sebelah kiri itu ada gambar peta sumber air baku yang dimanfaatkan oleh Pemjaya. Nah, dari sini bisa kita lihat salah satu contoh sumber air baku yang dimanfaatkan yaitu adalah Waduk Jatiluhur, di mana kemudian air baku ini disalurkan ke instalasi pengolahan air melalui kanal-kanal, lalu diolah menjadi air bersih dan kemudian disalurkan atau didistribusikan ke warga Jakarta. Nah, di grafik sampingnya juga bisa kita lihat pengguna air bersih ini dari tahun ke tahun itu terus meningkat, di mana dari 2013 yang ada sejumlah 860.000 pelanggan, lalu dari tahun selanjutnya terus meningkat sehingga di 2019 ada sekitar 878.270 pelanggan. Nah, peningkatan pengguna air bersih ini juga diiringi oleh produksi dan kubikasi air yang terjual. Selanjutnya. Nah, kita tahu pentingnya air bersih dalam kehidupan sehari-hari kan. Lalu dalam kondisi saat ini seperti ini, di mana kita tahu ada pandemi COVID-19, peranan air bersih juga semakin krusial ya, di mana untuk melaksanakan protokol kesehatan, di mana perlu menjaga kebersihan, kita juga perlu untuk mencuci tangan, di mana di sini juga perlu adanya air bersih agar protokol kesehatan tetap terlaksana dengan baik, sehingga
diharapkan juga dengan penerapan hidup sehat atau ya hidup sehat dengan menjaga kebersihan itu diharapkan kita bisa menekan penyebaran virus corona di Jakarta. Nah, dari Pemprov sendiri sudah ada beberapa inisiatif, itu salah satunya adalah dengan menyediakan wastafel portable di tempat umum. Nah, di sini itu harapannya warga Jakarta bisa menjaga kebersihan dengan selalu rajin mencuci tangan walaupun di tempat umum, khususnya di tempat umum, karena di tempat umum ini kita kan juga ada kontak fisik gitu, baik dengan barang-barang ataupun dengan orang lain. Nah, di sini jadi kita memanfaatkan air bersih yang ada dengan mencuci tangan agar penyebaran virus corona ini bisa tertekan. Nah, boleh next. Mungkin sekian dari pemaparan dari saya. Jadi problem statement-nya ini kayak kita bagaimana sih mengelola atau memanfaatkan air bersih dan memelihara air bersih di situasi seperti ini. Mungkin semoga dari pemaparan yang saya sampaikan bisa juga memberikan inspirasi ataupun memberikan solusi yang inspiratif dari teman-teman di sini, sehingga bisa selanjutnya mungkin bisa diimplementasikan agar menjadikan Jakarta yang kota yang lebih baik lagi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih Ayu. Nah, pemaparannya cukup menarik, singkat, padat, dan cukup berisi. Saya mau menyapa dulu, ini ada dari beberapa provinsi lain juga yang sudah bergabung dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau ada yang dari daerah lain mau menyapa kedua speaker kita juga boleh di chat. Dan kalau mau bertanya, sudah ada 2 pertanyaan yang masuk Q&A. Silakan masuk di kolom Q&A. Baik, itu tadi paparan dari sisi City Administrator atau dari pemerintah kota lah, JSC-nya gitu ya. Jakarta Smart City. Nah, secara spesifik nanti kita akan mendengar juga apa atau bagaimana sebenarnya pemrosesan air bersih itu akhirnya bisa datang ke kita, ke keran kita lah, kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana air yang sudah kita pakai dan akhirnya menjadi wastewater atau air kotor itu nanti diolah. Nah, ini banyak sekali data-data menarik yang akan disampaikan oleh saya janji tidak akan panggil Pak, jadi saya panggilnya Aldi Suryaningrat. Jadi ini generation gap plus ya. Oke, saya akan bacakan profil dari Aldi. Aldi mempunyai pengalaman lebih dari 25 tahun dalam berbagai pekerjaan dan kewirausahaan di berbagai sektor. Beberapa sektor antara lain usaha mikro, kecil, dan menengah, pembangunan, keuangan mikro, dan tanggung jawab sosial atau CSR. Dan juga kewirausahaan sosial. Saat ini Aldi sangat tertarik dengan kewirausahaan yang memiliki tujuan atau misi sosial. Silakan, saya persilakan untuk Aldi untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih atau Ibu ya. Terima kasih Mbak Mima. Mungkin saya coba sebelum menanggapi apa yang tadi dipaparkan oleh Mbak Ayu, saya mungkin mau mengenalkan diri. Tadi nama saya Aldi, panggil aja Aldi. Kemudian saya mau paparkan 2 hal. Satu mengenai profil dari tempat saya sekarang bekerja, sama setelah itu mungkin ada sebagian saya coba share semampu saya kira-kira apa yang menjadi hal yang menarik di Jakarta terkait dengan air bersih. Dan mungkin sedikit nanti sanitasi. Next. Ya, next aja langsung, Mbak. Ya, saya bekerja di jadi kalau boleh dibilang ini lembaga non-profit, pendirinya ada yang di foto tersebut, terus kemudian kita fokus kepada
bagaimana semua orang punya akses air bersih dan sanitasi yang aman tentunya. Jadi benar-benar bersih dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan di sini. Nah, kami udah ada di beberapa negara, ada 14 negara, salah satunya Indonesia. Kalau di Asia itu ada Filipina, Kamboja, dan seperti biasa India dan Bangladesh. Next. Ya, mungkin kalau boleh dibilang gimana cara kita bekerja, tujuan atau ultimate goal kita adalah SDG nomor 6. Jadi Clean Water and Sanitation. Gimana caranya kita coba buat bangun satu ekosistem atau bahasa perspektif lainnya adalah market system, di mana demand itu diberikan satu layanan oleh penyedia layanan air dan sanitasi. Kalau konteks nanti kita bicara ini, atau mungkin ada pihak-pihak lain yang bisa memberikan penyediaan air bersih. Dan juga kita bantu karena ada sebagian besar itu segmen yang boleh dibilang kita nyebutnya kalau di bahasa orang-orang PU itu masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, jadi kami coba membuat bagaimana PDAM juga bisa diakses pelayanannya oleh rumah tangga yang levelnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Bisa kerjasama dengan lembaga keuangan dengan cara cicilan, atau bisa juga PDAM sendiri dengan cash flow yang mungkin bagus, itu bisa mereka memberikan cicilan ke ke rumah tangga atau MBR sini. Next-nya, Mbak. Lagi. Oke, ini ada satu kita punya semacam inisiatif atau program, kalau kita bilang di Indonesia ini kita nyebutnya water credit. Jadi kita bantu lembaga keuangan untuk bisa punya produk pembiayaan yang terkait bagaimana masyarakat bisa mencicil untuk misalnya sumber sambungan rumah, lalu kemudian dia mau katakanlah bikin jamban sehat. Artinya jamban sehat itu adalah misalnya punya toilet jongkok, lalu ada septic tanknya. Nah, ini yang dikreditkan. Karena kalau di kasus di Jawa Tengah atau di Jawa Barat tuh kira-kira antara 1,5 juta sampai 2,5 juta lah. Kemudian dicicil selama kira-kira 12 bulan atau 24 bulan, tergantung dari kemampuan dari si rumah tangga tersebut. Nah, kemudian ada juga kita nyebutnya Water Connect. Ini kita fokus bagaimana membantu PDAM membuat skema cicilan buat mereka. Jadi kalau ada yang ingin punya sambungan baru terkait dengan akses ke PDAM, misalnya biayanya 1,5 juta, nah karena misalnya saya nggak mampu untuk bayar tunai, saya perlunya bisanya nyicil. Makanya PDAM meng-create program atau pelayanan yang mencicil. Katakanlah 1,5 juta dibagi 6 bulan atau 1 tahun tergantung kemampuan dari si rumah tangga tersebut. Next-nya. Nah, ini juga di Indonesia itu ada program PAMSIMAS, itu program dari PU, kantor pusat, Kementerian PU. Di situ ada sekarang sekitar 27.000 PDAM tingkat desa. Jadi di situ mereka diberikan hibah di awal untuk membangun sistemnya, lalu kemudian mereka mengakseskan ke beberapa rumah. Mungkin kira-kira rata-rata 100 sampai 200 rumah per desa. Tapi kalau kayak di Jawa, saya nggak yakin satu desa itu hanya 100 atau 200 rumah. Makanya kami memfasilitasi untuk bisa mereka ekspansi atau meningkatkan cakupan pelayanan mereka ke rumah tangga sisanya itu. Nah, itu dengan cara apa? Kita coba gatuin, kalau bahasa Jawanya adalah memfasilitasi bertemu dengan atau mendapatkan dukungan pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan setempat. Misalnya BPR, atau mungkin koperasi simpan pinjam, dan lain sebagainya. Saya kira ini kira-kira profil dari water.org. Nah, kemudian kalau di sini kita adalah inisiatif di mana kita bisa bekerja di Indonesia seperti ini polanya. Next-nya, Mbak. Nah, ini kira-kira hanya pencapaian sampai saat ini kita sudah memfasilitasi sekitar 400.000 rumah atau KK dengan penerima manfaat, dampaknya ke anggota keluarganya kalau di total general sekitar 2 juta. Nah, rata-rata mitra kita itu bisa ekspansi atau memberikan pelayanan itu kebanyakan di pedesaan, di daerah rural. Lalu kemudian banyak peminjamnya itu adalah wanita, 88%. Ini menarik
karena lembaga keuangan cenderung memberikan pembiayaan untuk air bersih dan sanitasi ini ke perempuan. Mungkin kalau menurut dari evaluasi nggak di Indonesia saja, di tempat kami di negara lain, memang perempuan lebih banyak punya tanggung jawab ke domestik, artinya ke keluarganya. Nah, mungkin kalau laki-laki bisa ada tanggung jawab di luar rumah tangganya juga. Rata-rata pinjaman atau rata-rata koneksinya ini sekitar 2,5 juta, total general pinjaman itu 1 triliun lebih. Ini bukan dana dari Waterorg, tapi dana dari lembaga-lembaga keuangan dan cash flow-nya PDAM di sini. Nah, itu mungkin bisa dibaca, kebanyakan adalah sebenarnya sanitasi. Kalau kita lihat di bawah itu ada 60% lebih terkait dengan sanitasi, sisanya air, karena memang lokasi kita masih di Jawa, yang mungkin secara akses air bersihnya sudah cukup lumayan di Jawa ini. Jadi mungkin yang mereka butuhkan lebih banyak ke sanitasi, artinya perbaikan sanitasi tersebut agar tidak merembes kemana-mana, mereka buat sanitasi yang lebih baik. Artinya mereka punya septic tank di sini. Next-nya. Nah, ini kira-kira coverage dari mitra-mitra kita. Kalau dilihat secara peta, itu 96% masih di Jawa penerima manfaatnya. Tadi para peminjamnya itu lebih banyak di Jawa karena apa? Karena mitra-mitra kita, baik PDAM atau lembaga keuangan, kantor pusat atau cabangnya lebih banyak di Pulau Jawa. Meskipun katakanlah kalau kita bilang Jawa itu kontribusi sekitar 56% atau 60% penduduk seluruh Indonesia. Nah, ini mungkin yang menjadi hal yang menarik kalau kita mau bicara NKRI nantinya. Oke. Next. Ini kira-kira mitra kita dari yang kata lembaga keuangan, ada yang syariah, ada yang non syariah atau konvensional, ada yang koperasi, ada yang badan hukumnya modal ventura, atau yang mungkin skalanya nasional itu seperti kemudian PDAM. Jadi PDAM ini ada banyak, mungkin karena kita juga capek, karena PDAM itu di seluruh Indonesia ada sekitar 350 lebih atau bahkan 400. Kita kolaborasinya dengan asosiasinya saja. Jadi karena kami melihat kita juga punya jumlah sumber daya manusia dan anggaran tidak terlalu besar, makanya kami perlu banyak kolaborasi berbagai organisasi di sini. Next. Nah, ini mungkin saya coba membantu menambahkan atau ngasih perspektif yang berbeda buat Mbak Ayu dan mungkin teman-teman yang lain. Mungkin next. Nah, kalau kita lihat konteks nasional dulu. Kalau dari data Bappenas, air minum layak dan perpipaan itu yang sudah diakses sekitar 87%, di mana 20%-nya itu adalah perpipaan. Yang perpipaan di sini yang biasa dikenal yaitu yang PDAM. Dan yang satu lagi adalah tadi yang saya sebut PAMSIMAS atau PDAM tingkat desa. Mereka menyebutnya adalah kelompok pengelola air minum sanitasi di skala daerah atau desa di sini. Nah, air limbah domestik ini juga menarik. Ini sebenarnya adalah sanitasi atau limbah dari manusia, itu baru sekitar 74%, di mana termasuk di situ adalah 7,4, nggak ada persentase, 7,4% itu sanitasi yang aman. Artinya aman adalah yaitu rumah tangga memiliki septic tank yang ketat, artinya tidak bisa bocor, yaitu ada di setiap sisi ada semen, kemudian secara berkala mereka disedot tinjau kasarnya gitu, terus kemudian dibawa ke IPLT. Nah, itu yang disebut sanitasi aman. Kemudian juga di satu kabupaten tersebut atau kota tersebut ada IPLT-nya, yaitu unit pengelolaan limbah domestik ini. Ada beberapa kabupaten juga yang belum memiliki ini, jadi ini kelihatannya masih banyak PR. Untuk yang Jakarta, saya rasa sudah ada pengelola air limbah, namanya PD Pal Jaya, itu cukup menarik, ini BUMD yang cukup besar. Nah, ini yang nanti saya bisa jelaskan berikutnya. Kalau konteks Jakarta, kita lihat cakupan layanan air minum perpipaannya ini, kalau kita bicara konteks pipanya dulu ya, perpipaan, itu baru 63%. Bayangin penduduk sekarang di Jakarta berapa? Saya nggak tahu, 11 juta atau 10 juta, itu menarik menjadi hal yang, gimana dia dapat air bersih dari
dari PDAM atau mungkin dari pihak lain. Nah, kalau kita konteksnya melihat ke sanitasi, itu ada sekitar data yang dari Kementerian Kesehatan ini, itu ada sekitar 2,9 juta kakak di Jakarta, di mana yang masih BAB sembarangan itu ada 134.000 kakak. Dan kemudian yang sharing, artinya mereka BAB-nya numpang ke rekannya, atau mereka punya WC komunal, jadi beberapa rumah, mereka bangun satu tempat, nah itu juga ada sekitar 179.000. Lalu yang semi permanen, di sini adalah septic tank-nya itu belum improve, belum baik, dan mungkin bisa bocor, atau memang sengaja disalurkan ke sungai-sungai, atau got lah bahasa di orang Betawinya. Nah, kalau yang disebut JSP, atau jamban sehat permanen, nah ini yang sudah cukup baik untuk bisa menampung BAB atau katakanlah limbah domestik dari rumah tangga tersebut. Alhamdulillah itu udah 2,4 juta, tapi kita masih punya PR Jakarta itu kalau dilihat dari yang BAB sembarangan, yang masih sharing, dan mungkin perlu ada perbaikan di jamban atau di sanitasi skala keluarga atau skala rumah tangga di JSSP sini. Jadi masih sekitar, kalau kita hitung 200, kita kira-kira 400.000 lebih yang masih kita pikirkan itu buangnya seperti apa nanti. Next. Nah, kalau di Jakarta setahu saya, konsep dalam pengelolaan air ini adalah menyediakan air minum lewat perpipaan untuk mengurangi penggunaan air tanah. Nah, jadi kami melihat di sini adalah penggunaan air tanah. Kalau kita lihat banyak sekali kan, misalnya hotel atau apartemen atau mungkin mereka menyedot air tanah, dan mungkin bapak-bapak ibu sekalian atau mas-mas atau mbak sekalian suka dengar di TV atau di koran bahwa tanah yang ada di utara Jakarta mulai semakin menurun. Nah, itu mungkin salah satunya adalah akibat penggunaan air tanah yang cukup masif di sini. Nah, ini makanya saya lihat konsep pengelolaan air bersih di sini atau air minum perpipaan ini, yaitu harus melalui PDAM atau pihak-pihak lain. Strateginya cuma dua hal yang setahu saya, yaitu mengoptimalkan pasokan dari Jakarta yang sudah ada di sini, nambah pasokan dari luar Jakarta. Itu udah umum biasanya kan di mana-mana. Nah, next-nya. Nah, mungkin tadi saya menambahkan Mbak Ayu, jadi pasokannya itu ada dari timur dan dari sebelah kanan, ada dari barat juga, sebelah kiri di sini. Nah, kalau dari yang barat itu dari Jatiluhur, terus masuk ke Kalimalang, dari Kerawang sampai ke Kalimalang, terus kemudian disedot atau didistribusikan sampai ke Pejombongan. Sedang kalau yang di barat itu biasanya mereka mengambil curah, membeli dari Cengkareng atau dari Cisadane, jadi semuanya dari Tangerang rata-rata. Nah, ini sumber pasokan, dan rata-rata kalau saya dapatkan terakhir itu 18.000 liter per detik. Jadi ini kita lihat nanti kira-kira apakah cukup nggak untuk masuk kebutuhan dari seluruh rumah tangga atau manusia yang tinggal di Jakarta. Next. Nah, ini kira-kira boleh dibilang selain tadi pasokan air baku yang dari Jatiluhur maupun katakanlah kita beli curah dari wilayah barat, Tangerang misalnya, ini juga ada air tanah yang kalau kita lihat mungkin kalau agak nggak jelas ya, ini adalah di daerah Depok sebenarnya cekungan tanahnya, kemudian ada di daerah dekat Puncak atau dekat Cibubur ke arah Puncak, Mekarsari, terus kemudian sebelah kiri atau barat itu daerah-daerah Tangerang Selatan, itu cekungannya. Apa banyaknya air tanah sekitar daerah tersebut. Next. Nah, ini mungkin wilayah atau penampang dari air bersih, yaitu kalau kita lihat sebelah kanan itu selatan, kita nyebutnya Bogor, itu mengalir sampai ke arah Laut Jawa. Nah, dalam konteks ini cekungannya itu bisa dibagi empat lapis, katakanlah sumur dangkal, itu biasa ya, kalau kayak kita skala rumah tangga kita ngebor, nah itu yang di
tulisannya ini adalah angka 1. Nah, itu yang biasanya kalau musim kering mereka kering, kalau musim hujan mereka langsung tampung. Jadi ini benar-benar biasa digunakan oleh rumah tangga, atau kita nyebutnya biasanya kelompok akuifer tidak tertekan. Terus yang kedua ada juga mulai warna hijau, ada di antara hijau tua dan hijau di antara dua hijau tua itu. Nah, itu kita sebut aquifer tekanan ke atas. Jadi kalau kita ngebor itu mereka akan naik ke atas airnya. Tapi secara teknis saya nggak tahu persis detailnya seperti apa, tapi kira-kira lapisannya itu ada sekitar 4 penampang di sini. Next-nya. Nah, ini mungkin juga ada perspektif lain. Kalau kita bicara soal pemetaan, disebut zona konservasi air, yang warna hijau itu area Depok memang area yang masih dibilang katakanlah kita nyebutnya imbuhan air tanah, masih ada cukup lumayan banyak depositnya kalau kita bilang. Sampai ke arah utara itu yang warna pink atau warna merah, itu udah disebutnya ini adalah zona rusak atau zona kritis. Nah, ini yang kita lihat praktis, bahwa kalau kita mau nanti sebagai pengambil kebijakan atau sebagai seorang bisnis, itu kita mesti juga cari tahu kira-kira yang nanti atau bisnis yang penggunaan air bersihnya itu cukup banyak atau cukup masif, kita mesti pikirkan itu juga terkait dengan zona-zona di mana ada zona yang masih deposit air bersihnya cukup banyak, dan ada juga yang sudah tidak layak atau boleh dibilang bahasa dalam data ini adalah zona rusak, kritis, dan rawan. Jadi sebagian besar sebenarnya Jakarta udah boleh dibilang minimal sudah disebut zona rawan. Next. Oke, kita coba langsung aja melihat bahwa kalau dari air perpipaan atau akses air bersih lewat perpipaan ini, itu kalau kita bisa lihat adalah kalau dari sisi pump, jadi kita cuma fokus aja dulu nih ya di perpipaan, itu ada target, kalau kita lihat yang tadi box merah, warna merah atau garis putus-putus ini, sebenarnya targetnya adalah 75%. Jadi pelanggan total targetnya 922.000, tetapi sampai saat ini baru terrealisasi sekitar 800.000. Nah, mungkin nanti Mbak Ayu coba dicek lagi data dari versinya PDAM atau Pamjaya dengan Mbak Ayu punya data. Jadi ini mesti cross check atau verifikasi lagi. Ini yang kami ambil dapat dari data Pamjaya itu sendiri. Nah, itu masih 63% cakupan layan, artinya bahwa sekian persen itu masih banyak masyarakat butuh akses air bersih. Lalu kemudian ada yang menarik juga, yaitu tingkat kehilangan air. Jadi ini cukup lumayan masif, saya kaget juga, itu sekitar 40%, padahal dari data standar di PU itu sekitar kurang lebih toleransinya adalah 20%. Setiap PDAM memberikan satu pelayanan, kebocoran atau tingkat kehilangan airnya sekitar kira-kira 20%. Jadi ini saya juga surprise, Jakarta itu bisa jauh lebih tinggi daripada tingkat rata-rata toleransi dari pengambil kebijakan, 42%. Jadi ini menarik, nanti bisa kita lihat artinya apa. Next. Nah, ini kalau kita juga lihat dari data PAM, juga dari data BPS, kita lihat sendiri itu menarik, di mana jumlah pelanggannya sekitar 800.000, atau mungkin kalau kita bisa bilang KK atau rumah. Nah, kita juga kalau versi dari BPS, penduduk kita adalah 10 juta. Dan kemudian jumlah rumah tangganya adalah sekitar 2,6 juta. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa dari data ini masih banyak sebenarnya peluang buat si PDAM ini untuk bisa akses air bersih kepada sisa dari jumlah penduduk ini. Namun kita lihat juga mesti dipikirkan kenapa PDAM atau sebagai sisi supply itu
masih terlalu kecil cakupan layanannya di sini. Jadi kalau boleh dibilang ini potensi permintaan masih sangat besar. Boleh next? Biar nanti kita bisa diskusi lebih banyak sih sebenarnya. Jadi kalau kita dalam slide ini sebenarnya data yang kita dapat konsumsi rata-rata pelanggan PAM Jaya itu sekitar 34.000 meter kubik per bulan. Dan ini kalau di rata-rata itu konsumsinya jauh lebih tinggi, karena kalau dibuat rata-rata per nasional itu sekitar 22 meter kubik per bulan per pelanggan sini. Jadi kita lihat nanti konsumsinya cukup tinggi, saya nggak tahu kenapa bisa tinggi, ini perlu kita eksplorasi lebih lanjut. Ini juga dilihat dari perspektifnya adalah berarti bagaimana kita bisa efisien menggunakan air bersih dengan secara bijak di sini. Apalagi sekarang pada saat COVID-19 ini, kita juga harus bijak menggunakan air bersih juga. Karena dengan COVID banyak orang-orang paranoid untuk, contoh saya aja lah, itu selama ini mandinya cuma 2 kali, sekarang tadi mandi lagi gitu. Terus kemudian pada saat mau makan saja kita cuci tangan, tapi setelah pegang apa-apa kita cuci tangan, sehingga air bersih bertambah, sabunnya juga akhirnya secara cost juga meningkat. Next. Nah, ini mungkin ada sisi lain tadi mengenai air bersih, kita juga lihat mengenai sanitasinya. Kita punya penduduk lumayan di Jakarta 11 juta atau 10 juta, itu terus kemudian menurut PDPAL ini adalah apa sebutannya BUMD yang mengelola air limbah domestik. Ada kita anggap kita bagi 2 kategori pelanggannya, itu pelanggan perpipaan maupun yang non perpipaan. Artinya perpipaan itu adalah dari satu tempat atau rumah tangga tersebut atau tempat tersebut itu disalurkan langsung ke IPLT, jadi unit pengelolaan air limbahnya. Sedangkan perpipaan itu lebih ke arah kalau ada sedot tinja, nah itu yang disebut pelanggan non perpipaan. Jadi mereka nggak terhubung dengan pengelolaan tempat pengelolaan limbahnya di sini. Jadi kalau kita total yang dilakukan atau yang sudah diberikan oleh PDPAL Jaya, cakupan layanannya hanya sekitar 46.000 KK. Kalau kita hitung dengan jumlah penduduk masih cukup besar. Kalau kita hitung-hitungan kasar 1,6, tapi versi lain katanya ada 2-3%. Tapi 2-3% pun kalau kita katakanlah naikkan jadi 2-3%, itu tetap masih terlalu jauh gapnya dengan jumlah total penduduk kita. Pertanyaannya akhirnya adalah itu limbah domestik itu dibuang kemana? Apakah mungkin kesadaran dari rumah tangga untuk tidak panggil sedot tinja, atau infrastruktur atau sarananya memang belum sesuai dengan disebut sanitasi aman, atau seperti apa? Ini yang kita juga perlu nanti dieksplorasi. Kalau dilihat dari sisi perspektifnya permintaan dan penawaran, ini menjadi satu menarik ke depannya di sini. Tentu kita pengen lihat hambatan-hambatannya apa. Apakah hambatan yang terkait dengan kebijakan pada akhirnya, atau lebih ke fungsi pendukung. Artinya katakanlah apakah si pengelola dari air limbah, kalau di Jakarta adalah PDPAL, atau mungkin pihak-pihak yang lain. Saya kira next. Nah, mungkin kalau kita bisa simpulkan awal, nanti mungkin perlu nanti Mbak Ayu atau teman-teman yang lain perlu dieksplorasi lagi, perlu direvisi, di-recheck lagi, diverifikasi lagi dari sisi data-data, yaitu jelas pasokan air bersih atau air minum perpipaan ini terhadap permintaan masih lebih rendah daripada permintaan. Itu jelas. Kemudian dari sisi sanitasi juga sama. Tadi udah terlihat pelayanan sanitasinya juga lebih rendah daripada jumlah penduduk atau tingkat orang konsumsi atau yang memproduksi air limbah di setiap rumah itu belum dilayani secara baik oleh oleh lembaga atau organisasi seperti kayak PDPAL Jaya. Nah, itu bisa dari macam-macam. Nanti bisa dilihat dari sistem. Saya cuma menawarkan, coba kita lihat dari perspektif market, sistem pasar, atau boleh dibilang ekosistemnya. Misalnya, katakanlah kalau kita lihat demand-nya,
Apakah itu mungkin kesadaran masyarakat, atau mungkin dari kesadaran masyarakat, apakah dia juga nggak paham mengenai katakanlah dengan mengebor atau mengambil air tanah itu bisa mengakibatkan air bersih menjadi berkurang dan akhirnya itu bisa berdampak terhadap lingkungan. Lalu kemudian apalagi, jadi kita perlu juga cari tahu kira-kira akar masalahnya ada di mana aja. Mungkin dari perspektifnya si masyarakat, ada juga mungkin juga dari perspektifnya dari sisi supply, artinya tingkat pelayanan di level apakah PD Paljaya atau apakah PD Pamjaya dengan pihak yang membantu swastanya tersebut, apakah dari sana mereka kurang lebih ekspansif karena tergantungannya apa, mungkin apakah karena kebijakan atau apakah mungkin faktor pendanaan yang mungkin mereka kurang atau bagaimana. Kita juga melihat sih kalau di Jakarta Utara masih banyak daerah-daerah yang di pojok tidak tersentuh, tapi atau sifatnya kayak mohon maaf slum, cuma dari sisi legalitas rumah tersebut kepemilikan itu nggak jelas. Yang saya tahu PAM biasanya tidak bisa masuk ke ke daerah-daerah tersebut. Nah itu yang perlu kita kasih kita perlu cari solusinya seperti apa, karena sebagai institusi di bawah pemerintah nggak mungkin PD Pamjaya atau mungkin PD PAM memberikan pelayanan ke area-area yang bukan kepemilikan dari si masyarakat itu. Jadi saya pikir itu juga perlu mungkin salah satunya juga hal itu. Fungsi pendukung seperti katakanlah infrastruktur kayak di daerah mana Tambora itu kan semuanya densitasnya cukup tinggi, padat gitu. Bagaimana kira-kira bisa dibangun satu sanitasi yang sifatnya komunal, artinya beberapa rumah septic tanknya itu jadi satu tempat misalnya, atau mungkin ini yang dengar lebih banyak anak-anak muda, septic tanknya mungkin ditaruh di, saya nggak tahu bagaimana, seperti apa. Jadi ini tergantung nanti dari situasi di tempat tersebut. Kebijakan juga, siapa tahu nanti juga beberapa kebijakan misalnya tumpang tindih atau saling bertabrakan atau konflik antara kebijakan satu dengan yang lain yang akibatnya pelayanan kepada masyarakat menjadi juga terbengkalai misalnya seperti itu, karena satu sama lain sambil menunggu dan tidak bisa bergerak gara-gara kebijakan itu sifatnya ambigu. Kira-kira seperti itu. Mungkin coba lihatnya dari perspektif yang lebih luas, ekosistem, ada sisi permintaan, ada dari sisi pemasok atau supply, juga faktor pendukungnya apa aja, kemudian jelas yang pasti kebijakan juga mesti kita lihat. Apakah akar masalahnya ada di sana atau mungkin di tempat-tempat yang lain. Kira-kira dari saya mungkin bisa saya share seperti itu. Terima kasih. Wah, ini ada banyak data yang menurut saya mengejutkan. Ternyata saya catat kurang lebih ada 40%, hampir 40% kebocoran suplai air bersih ya. Kurang lebih bisa disampaikan seperti itu. Lalu ada cakupan layanan yang masih sangat belum terlayani. Dan yang ketiga adalah memang pemakaian rata-rata warga Jakarta terhadap air bersih itu lebih tinggi daripada pemakaian rata-rata air bersih secara nasional. Kalau nasionalnya 22 meter kubik, sedangkan kalau di Jakarta 34,51. Ini menarik sekali untuk dibahas, dan ini ada banyak sekali pertanyaan yang menurut saya menarik untuk dibahas, tapi saya ingin menjelaskan sebelum kita ke Q&A, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai fungsi dari webinar ini. Salah satunya adalah untuk membuat kawan-kawan yang ingin ikutan Future City Hackathon, Jakarta Smart City Future City Hackathon, terbuka kurang lebih dengan beberapa problem-problem permasalahan di tingkat kota yang mungkin bisa diselesaikan dengan solusi-solusi yang berbasis teknologi, begitu. Nah, ini ada beberapa data-data yang tadi sudah dipaparkan. Untuk dari pilar Smart Living sendiri, selain air bersih, memang ada beberapa topik-topik lainnya yang mungkin bisa menjadi salah satu bahan untuk solusi aplikasi atau submisi di hackathon nanti, seperti e-health dan perawatan medis di rumah,
lalu belajar dari rumah, lalu perlindungan atas populasi beresiko tinggi, perlindungan bagi tenaga medis, ada pariwisata, rekreasi, dan waktu luang yang aman. Tapi bagi saya, kita tidak bisa smart living kalau tidak ada air. Bagi saya itu sudah substansif, hal yang paling penting. Oke, Pak Aldi, terima kasih banyak paparannya. Kita ready for Q&A ya. Sudah banyak sekali yang bertanya di Q&A ini. Firdausi dari webinar pertama selalu semangat untuk bertanya. Terima kasih pertanyaannya. Tetapi saya mau mengambil dulu pertanyaan yang kedua dari Buyut Putut Suro Darminto. Pertanyaannya, apakah memungkinkan pemanfaatan raw water dari Laut Jakarta agar warga lebih mudah memperoleh sumber air bersih? Kalau bahasa ilmiahnya mungkin desalinasi, betulkah, Pak Aldi? Nah, saya melihat beberapa referensi, kelihatannya memang ternyata untuk melakukan processing itu memang ada yang mudah, ada yang juga tidak, tergantung dari salt containing, artinya kandungan garam yang ada di dalamnya. Tetapi mungkin pertanyaannya adalah mengapa Indonesia atau Jakarta secara khusus tidak melaksanakan ini? Boleh Pak Aldi dulu yang menjawab? Silakan Pak, pandangannya. Boleh Mbak, tadi saya baru lihat tulisannya, lumayan kok, hebat juga ya, ada pertanyaan bisa dari ini. Maklum saya bukan generasi milenial, tapi generasi zaman kolonial, boleh dibilang itu. Oke, kalau dari sisi teknologi saya rasa udah banyak ya, beragam. Kalau kita contoh negara tetangga kayak Singapura, terus kemudian Timur Tengah, itu yang negara-negara kaya, mereka udah biasa melakukan itu. Jadi balik lagi secara teknologi saya yakin sudah ada, tinggal sekarang kemauan dan kalkulasi dasar dari apakah ini visible dijalankan atau tidak gitu loh. Dan tentunya balik lagi komitmen sama political will, itu aja udah jelas gitu loh. Dari satu perspektif bisnis ya, hitung-hitungannya bagaimana. Yang kedua juga jelas komitmen secara politik bagaimana, apakah mau apa tidak, gitu aja. Itu yang mesti kita pikir. Jadi secara teknologi saya rasa nanti ada mungkin orang-orang atau teman-teman yang lebih paham tentang teknologi air minum atau lingkungan, saya rasa pasti lebih tahu. Itu sudah ada sebenarnya, tinggal bagaimana kita menerapkannya, baik dari kalkulasi bisnis atau dari sisi jelas politik lah. Itu yang mesti kita pikirkan. Jadi buat saya secara teknologis saya yakin sudah ada. Mungkin kita bisa contoh negara lain sudah ada kok. Jadi jangan takut soal itu, pasti bisa kita bisa lakukan secara teknologi ya gitu. Secara politik, nah itu lain soal. Itu sesi lain lagi mungkin kalau untuk politik. Ada sesi yang lain ya, betul. Kalau itu. Oke. Jadi saya juga sempat membaca dan terima kasih, itu pertanyaannya sangat-sangat menarik ya, menarik sekali untuk dibahas, dan ada beberapa solusi-solusi yang dikembangkan, salah satunya di Kenya dengan menggunakan tenaga surya itu bisa menyaring air laut menjadi air yang siap minum. Nah, kalau yang saya tahu di beberapa pelayaran di Laut Cina Selatan itu sudah menggunakan juga metode yang sama, tetapi memang tidak untuk minum, tapi untuk penggunaan hand washing, misalnya untuk cuci tangan, lalu untuk sanitasi. Mandi. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan juga nih Pak, kalau saya lihat dari penggunaan Jakarta lebih banyak daripada pengguna nasional 3451, apakah mungkin warga Jakarta mandinya lebih lama? Pertanyaan bagus juga sih, karena saya nggak tahu ngintip satu persatu rumahnya apakah dipakai untuk apa saja. Nah, saya nggak tahu. Jadi mungkin bisa saja itu mungkin para pengguna yang mungkin dari kelas yang di atas, saya nggak tahu itu apakah mereka bisa konsumsi lebih tinggi untuk apapun, mungkin saya nggak tahu gitu. Tapi yang pasti kalau kita lihat konteks yang tadi, area yang rawan itu kemungkinan adalah area-area yang di selatan yang biasa konsumsi. Cuma balik lagi, tolong dicek lagi, diupdate, pelanggan PAM itu rata-rata memang bukan daerah selatan, mereka rata-rata ngebor kalau yang di daerah selatan itu. Bukan bukan pelanggan tetap atau pelanggan loyal dari PAM Jaya itu. Jadi saya ngelihat kayaknya
kita mesti cross check satu persatu itu konsumsinya seperti apa, kenapa bisa sampai sangat tinggi di situ. Tapi intinya kalau faktanya jelas di atas rata-rata dari pengguna yang lain. Artinya memang kalau pemakaian air tanah tidak terdeteksi ya, kurang lebih betul. Ya, betul. Nah, ini juga menyangkut dengan salah satu pilar Jakarta Smart City mengenai smart branding. Jadi perubahan perilaku masyarakat secara spesifik di masyarakat Jakarta itu memang sudah dipikirkan secara khusus di dalam Jakarta Smart City. Salah satunya adalah dengan pilar smart branding gitu. Nah, sayangnya smart branding tidak mempunyai slot khusus untuk dibicarakan, tetapi kurang lebih dalam setiap pilar yang seri webinar ini sudah diselipkan kurang lebih bagaimana atau apa yang sudah dilaksanakan oleh JSC Jakarta Smart City untuk warga Jakartanya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan untuk Ibu Ayu. Ini sayang dia tidak memberikan nama ya. Kurang lebih pertanyaannya adalah apa tindakan yang dilakukan pemerintah Jakarta untuk mengatasi keterbatasan persediaan air pada saat musim kemarau yang menyebabkan beberapa penduduk Jakarta kekurangan air bersih. Serta bagaimana tanggapan Mbak terhadap limbah salju. Wah, saya baru tahu nih ada salju di Jakarta, snow in Jakarta. Yang kadang-kadang muncul di sungai Jakarta. Apa tindakan khusus yang dilakukan terhadap hal ini? Silakan. Ya, mungkin kalau misalnya di musim kemarau, mungkin setahu saya dari Pemprov itu ada beberapa kajian, ada beberapa ya strategi baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Yang setahu saya juga kalau misalnya di musim kemarau misalnya tahun lalu, setahu saya itu untuk jangka pendeknya itu untuk warga yang kesulitan dalam mengakses air bersih ataupun sulit dalam memperoleh air bersih, itu setahu saya itu dari Pemprov itu semacam membuat depo air di mana depo air ini didistribusikan ke berbagai daerah yang kesulitan air itu. Nah, namun kalau misalnya dalam jangka menengahnya, itu setahu saya itu masih dipikirkan misalnya dengan memanfaatkan teknologi seperti teknologi penyulingan dari misalnya sumber air yang ada misalnya dari waduk itu. Jadi kayak ada berbagai macam tindakan sebenarnya yang bisa diambil. Mungkin itu salah satu contohnya aja. Terus terkait limbah salju itu cukup menarik juga ya karena itu sesuatu yang perlu diperhatikan juga khususnya karena limbah salju itu bisa aja maksudnya dari rumah tangga ataupun mungkin dari pelaku usaha tempat penyucian. Dari situ sebenarnya mungkin bisa juga muncul berbagai ide untuk solusi dalam penanganan limbah salju itu misalnya di mana kita harus membuat semacam tempat pengolahan khusus gitu sebelum limbah tersebut dibuang misalnya di sungai. Jadi kita perlu mengolah sehingga bisa mengurangi dampak atau efek dari limbah salju tersebut. Nah, ini merupakan kayak salah satu ide yang bisa menjadi inspirasi ataupun mungkin bisa dikaji lagi gitu. Mungkin kalau misalnya dari pihak Pemprovnya sendiri, setahu saya mungkin masih menangani limbah saljunya ini dalam jangka pendek karena mungkin misalnya dengan menyaring ataupun mengolah limbah itu ataupun membuka pintu air agar limbah tersebut bisa terurai dengan sendirinya. Namun ini mungkin hanya inisiatif singkat, mungkin perlu juga apabila terus-menerus ada, ini juga sebenarnya
perlu juga sih diperhatikan lebih jauh, khususnya untuk Pemprov DKI. Oke, ini saya klarifikasi aja, tolong dikoreksi kalau saya salah. Ini limbah salju maksudnya limbah busa maksudnya, begitu ya? Iya, sama saya nggak tahu dari mananya beda lagi. Ini mungkin yang bertanya juga nih, karena saya belum pernah tahu kalau ada salju di Jakarta. Itu mungkin hal yang menarik untuk pariwisata juga ya, bagian dari smart living kalau ada salju di Jakarta. Oke, lanjut. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada masukan dari Pak Hotma Silalahi, sebenarnya bisa dipantau katanya air tanah permukaan dengan sumur pantau di beberapa tempat, dan itu bisa secara elektronik. Nah, ini mungkin ide-ide seperti ini yang kami tunggu di hackathon. Masih dibuka pendaftarannya sampai tanggal 4 Agustus 2020 di hari webinar terakhir. Seperti misalnya ada sumur pantau, ada stop button-nya, mungkin itu bisa dikontrol dari comment center-nya Jakarta Smart City, itu mungkin saja ya. Jadi tolong idenya dimasukkan ke dalam submission-nya hackathon. Oke, ada dari Hanif Farhan bertanya, bagaimana langkah pemerintah dalam penanganan intrusi air laut di kawasan Jakarta Utara, terlebih jika mereka menggunakan air olahan yang disediakan oleh PAM atau layanan sejenis, yang terkadang membuat air tidak bisa digunakan untuk memasak. Wah, ini maksudnya kualitasnya. Lalu adakah program yang dilakukan pemerintah dalam pengolahan air bersih di kawasan Kepulauan Seribu? Seperti negara tetangga sudah menggunakan teknologi RO. Wah, tetangga kita banyak sebenarnya nih. Yang secara spesifik mungkin teknologinya RO. RO mungkin bisa dijelaskan lagi di Q&A. Kurang lebih pertanyaannya adalah kualitas. Bagaimana pemerintah bisa menjaga kualitas air? Mungkin ada yang bisa menjawab. Pak Aldi atau Ibu Ayu, silakan. Mungkin dari Bu Ayu dulu kali ya, karena terkait dengan pemerintah, coba. Ya, mungkin setahu saya kalau misalnya dalam menjaga kualitas air, tentunya perlu juga dan kan kualitas air itu juga tentunya pasti dipengaruhi dari faktor lingkungan juga. Jadi kayak mungkin salah satunya itu kita perlu juga memelihara lingkungan sekitar seperti sungai-sungai di mana mungkin masih aja ada warga yang membuang sampah ke sungai gitu. Misalnya di sini kita memeliharanya itu mungkin ini mungkin dari perspektif saya itu mungkin salah satu caranya itu mungkin bisa dengan pembersihan atau naturalisasi dari sungai-sungai yang ada di Jakarta, di mana kan bisa juga air-air ini sumber air ini berasal dari sungai kan, jadi kayak mungkin bisa dijaga lagi gitu lingkungannya. Terus mungkin kalau dari Pemprov sendiri mungkin bisa, saya kurang tahu sih detailnya bagaimana kalau misalnya dari Pemprovnya itu mengolahnya. Tapi kalau misalnya dari sumber air bakunya itu sendiri, airnya itu tentunya pasti diolah terlebih dahulu dengan berbagai teknologi yang ada, misalnya di instalasi pengolahan air, misalnya ada berbagai penyaringan untuk memfilter bakteri-bakteri ataupun lumpur dari sumber air baku yang ada. Biasanya di situ prosesnya itu ada di instalasi pengolahan air. Tapi sebagai warga juga mungkin kita juga bisa ikut turut berpartisipasi dalam menjaga kualitas air itu dengan menjaga lingkungan sekitar, misalnya dengan menjaga kebersihan ataupun dengan cara lainnya. Itu sih dari saya. Mungkin dari Pak Aldi ada tambahan atau masukan lainnya? Ya, mungkin sanitasi juga, karena memang seperti misalnya air tanah yang terlalu dekat dengan septic tank itu kan juga akhirnya mempengaruhi kualitas gitu misalnya. Nah, memang saya pikir mengenai kualitas itu ada standar internasional ya mungkin Pak Ali ya, gimana?
Saya kurang tahu persis definisinya nanti, tapi yang jelas memang kalau kita lihat tadi peta itu udah disebut zona merah, sudah pasti itu. Kemudian kita melihat juga tadi kalau boleh dibilang sanitasi, pola sanitasi kita itu seperti apa. Tadi hanya sekian yang kalau kita lihat tadi yang semi permanen, kemudian yang masih sharing, atau bahkan yang masih diambil sembarangan cukup besar, mungkin 500 atau 400 ribu kakak. Bayangin saja itu kalau mereka nggak punya sanitasi yang baik, aman, itu mereka pasti akan membuangnya itu ke tempat-tempat yang biasa dibuang, misalnya katakanlah got atau sungai atau apa. Nah itu nanti bercampur dengan yang lain. Jadi saya pikir cukup menarik nanti kalau tidak ada pengolahan limbah, meskipun BUMD-nya ada, tapi cakupan layanannya masih sangat kecil. Di satu sisi juga kesadaran dari masyarakat juga belum tinggi. Nah itu dari itu paduannya adalah jelas tadi mungkin akan membuat bercampur antara air limbah domestik dengan katakanlah air tanah yang ada di Jakarta ini, terutama di daerah Jakarta Pusat sampai ke atas atau ke utara. Jadi saya pikir ini saya nggak tahu sebenarnya langkah dari pemerintah sudah sampai sejauh mana. Mudah-mudahan sih sudah ada, tinggal bahasanya apa, law enforcement atau penerapannya mungkin perlu ada peningkatan di sana sini. Saya kira itu sih untuk yang Kepulauan Seribu. Saya pikir kalau teknologi balik lagi sih sudah ada, kalau buat saya tinggal kalkulasi bisnis itu bisa di-accept atau bisa disetujui nggak dari perspektifnya para pengambil kebijakan atau dari sisi politisnya juga. Nah itu yang mesti kita pikirkan. Jadi apakah PAM itu juga mengelola di Kepulauan Seribu, saya rasa kayaknya ada gitu, cuma saya nggak tahu apa yang membuat Kepulauan Seribu akhirnya seperti ya katakanlah tidak terlayani semua, kira-kira itu. Mungkin karena pengaruh karena kecil atau bagaimana, yang saya tahu kalau PDAM atau PAM itu mereka bekerja secara jaringan. Jadi artinya kalau jaringannya ada satu tempat, ya mereka hanya selesaikan atau memasarkan ke rumah tangga yang memang sudah ada jaringannya. Sedang kalau yang belum ada jaringan, mereka biasanya tidak memberikan pelayanan. Itu mungkin. Saya nggak tahu apakah faktor modal atau faktor yang lain, belum persis kira-kira apa. Sip. Oke, terima kasih jawabannya. Yang menarik dari saya adalah paparan tadi sebenarnya menjelaskan bagaimana, karena banyak juga mungkin di sini para techies atau startup yang ingin ikutan hackathon, dan sepertinya mungkin tertarik untuk bekerja di bidang air atau water and sanitation gitu ya. Tapi masih belum yakin dan ragu-ragu. Menurut saya mudah-mudahan statement permasalahan, problem statement yang tadi disampaikan itu membuka inspirasi, ruang inspirasi, ruang ide, dan poin penting yang disampaikan oleh Pak Adi tadi adalah harus melihat juga dari sisi marketnya. Artinya demand-nya banyak yang belum terlayani, lalu potensi marketnya masih sangat besar, dan itu yang menurut saya di posisi startup, perusahaan-perusahaan rintisan, itu penting untuk disampaikan atau penting untuk diketahui, sehingga pada saat scaling up, itu kelihatan bagaimana ke arah mana gitu posisi bisnis ini akan dijalankan. Nah, untuk memulainya bisa bekerja sama dengan Jakarta Smart City melalui Future City Hackathon ini. Saya iklan terus nih, tapi saya berharap memang banyak sekali teknologi yang akan apply nanti. Oke, saya lanjut. Pak Aldi dan Ibu Ayu, ini ada yang secara spesifik memang kaget karena rumahnya masuk ke dalam zona rusak katanya. Bahasa zona rusak ya. Jadi kita ambil pertanyaan dari sayang dia tidak memberikan namanya, tapi pertanyaannya adalah berdasarkan data yang zona kritis dan rusak, apakah itu masih bisa diperbaiki atau sudah tidak ada harapan lagi? Menurut saya, kenapa tidak membatasi pengambilan air tanah, baik industri maupun rumah tangga, di daerah zona kritis dan rusak tersebut? Saya tahu Pak Aldi bukan pengambil keputusan, tapi saya yakin ada pandangan mengenai ini. Silakan. Terima kasih Mbak. Ya ini menarik sih kalau dibilang masih bisa diperbaiki atau tidak ada harapan. Balik lagi sih sebenarnya
kalau saya ada syarat lain gitu. Artinya begini, syarat lain itu kalau bisa diperbaiki atau tidak ada harapan lagi, saya pikir pasti bisa diperbaiki. Jelas, tapi hanya begini, kita harus jelas aturan mainnya seperti apa, aturan-aturan yang sudah ada, bagaimana mengkonserv daerah yang sudah memang katakanlah sudah disebut rawan apa tidak, itu harus jelas. Artinya begini, misalnya semuanya mungkin pelanggan PDAM. Jadi ini sangat kompleks sebenarnya. Anggap aja begini, sederhananya. Semuanya harus menjadi pelanggan PDAM. Masih balik lagi, kalau semuanya harus jadi pelanggan PDAM, apakah jaringannya semua sudah bisa diakses? Itu saja dulu. Nah, kalau belum ada diakses, gimana caranya? Gitu kan. Nah, itu jadi ini sangat kompleks, jadi saya tidak berani bilang pasti bisa diperbaiki atau tidak ada harapan lagi. Itu harus ada satu prasyarat-prasyarat yang lain, atau ada asumsi-asumsi yang lain. Artinya PDAM sudah bisa take over semua, seluruh rumah yang ada di Jakarta, apartemen, hotel, dan sebagainya, itu bisa dilayani oleh PDAM, oleh PAM, atau PAM lah, pasalnya gitu. Kalau PAM sudah bisa melakukan itu, nah itu mungkin bisa kita mulai apakah mengkonservasi, atau bisa diperbaiki, atau apa. Tapi kita tinggal lihat lagi, dari cakupan layanannya sendiri, dari PAM sendiri, itu masih besar sekali. Jadi saya pikir kita agak susah kalau mainan salah menyalahkan atau memblame satu tempat atau satu organisasi, karena kita nggak mungkin bilang bahwa organisasi tersebut yang benar-benar punya tanggung jawab. Jadi saya pikir ini sebenarnya adalah tanggung jawab kita semua gitu loh. Apa yang bisa kita lakukan bersama komunitas sekitarnya. Saya pikir ini kalau Jakarta Smart City mungkin bisa membantu untuk share kira-kira apakah kebijakannya sudah ada. Kalau kebijakan sudah ada, apakah supplier atau pemasok seperti kayak PDAM itu sudah benar-benar jaringannya sudah cukup semua, atau bisa jaringannya sudah mengcover semua. Nah, kalau itu sudah semua, mungkin pemerintah pasti akan bisa janji bilang, ini pasti ada harapan, ini pasti bisa diperbaiki. Tapi kita belum tahu ya, kalau kita lihat dari indikasinya, PAM masih cakupan layanannya rendah, terus kemudian kesadaran dari masyarakat juga masih rendah, masih senang ngebor, ya sudah, itu nggak bisa kita lihat bahwa satu sisi yang salah, tapi kita harus sama-sama. Jujur aja saya nggak tahu solusinya apa, kalau kita bersama-sama, yang penting kita pikirkan mungkin dengan JST atau Jakarta Smart City bisa punya ide bagaimana ini bisa satu movement bisa memperbaiki area-area terutama yang di utara atau di pusat Jakarta. Sip, semoga menjawab. Nah, ini tadi ada juga penjelasan sedikit mengenai RO atau reverse osmosis, ini desalinasi sebenarnya. Oke, sudah dijawab tadi ya pertanyaan mengenai desalinasi. Nah, kebetulan kita waktunya adalah tinggal 10 menit. Saya nanti akan menanyakan kepada kedua pembicara konsep, atau mudah-mudahan kedua pembicara tinggal di Jakarta. Keduanya tinggal di Jakarta kah? Aku kebetulan nggak di Jakarta, di Tangerang. Tapi bekerja di Jakarta Smart City, jadi masih di Jakarta ya. Jadi tolong nanti disampaikan definisi smart living untuk kedua pembicara. Tapi sebelum itu saya akan mengambil satu pertanyaan lagi, atau sebenarnya ini masukan. Ada masukan, apakah bisa membuat satu terowong galian untuk berbagai jalur, air, listrik, gas, dan lain-lain. Karena apabila masih seperti ini, setiap ada pekerjaan galian, ada kemungkinan gangguan pada jalur yang lain. Saya bisa menyampaikan sebenarnya dari diskusi tadi, segala sesuatunya secara teknologi memungkinkan. Awalnya pada saat ada MRT, itu kita cukup skeptis, apa mungkin kita punya kereta bawah tanah katanya. Karena kan kontur dan sebagainya ternyata memungkinkan. Nah, saya pikir sebenarnya ide ini memungkinkan, tetapi lagi-lagi ada hal yang cukup kompleks yang akhirnya berhubungan satu sama lain gitu. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab. Lalu terima kasih untuk Muhammad Widan yang sudah tadi bertanya mengenai zona merah atau rusak ya. Kayaknya data dari Pali ini cukup mencengangkan kepada beberapa partisipan. Nah, ada pertanyaan dari Firdausi sebelum nanti kita memahami atau mendengar konsep definisi
arti smart living atau definisi smart living secara pribadi untuk dari kedua pembicara. Ini mengenai dalam konteks smart living dikaitkan dengan ketersediaan air bersih, apa memungkinkan air tawar itu yang di keran sudah bisa langsung diminum dan aman tanpa harus dimasak dulu. Saya yakin mungkin Bapak ini sedang menghemat gas. Atau apakah ada program dan progres pencapaian yang sudah dicapai untuk menuju air yang aman untuk dikonsumsi tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Cukup spesifik pertanyaannya, ada yang mau menanggapi? Silakan Ibu Ayu. Mungkin tahu saya dari beberapa berita yang saya baca juga di Jakarta ini ada beberapa titik di mana menyediakan air minum yang air minum yang bisa langsung diminum di tempat umum, misalnya salah satunya itu setahu saya kalau nggak salah di Balai Kota, mungkin bisa dikoreksi lagi atau mungkin nanti bisa dilihat kembali. Nah di sini tuh terus juga selain di Balai Kota masih ada di beberapa titik. Namun tahu saya juga ini belum dipublikasikan atau bagaimana, setahu saya karena belum gencar juga ya. Mungkin dari sini bisa juga mungkin sedang dikembangkan ataupun dalam proses pengajian bagaimana manfaat ataupun penggunaan dari air minum yang bisa diminum di tempat umum, bagaimana sertifikasinya ataupun penggunaannya, mungkin masih dalam proses pengembangan ataupun pengkajian. Nah, itu semacam. Ya. Ini memungkinkan dan sedang dalam tahap pengkajiannya. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih juga untuk yang sudah memberikan poin-poinnya. Ini menarik, ada yang sudah merangkum duluan, jadi membantu tugas saya sebagai moderator. Untuk yang lain-lainnya yang rencananya memang akan mengembangkan solusi di bidang air, dan mungkin sedikit ketinggalan dari perbincangan kita bisa melihat atau mengakses video diskusi hari ini di YouTube dan juga di kanal Daily Sosial. Oke, kita dengar dulu dari Pak Aldi. Pak Aldi, what is smart living to you? Apa arti smart living ke kehidupan Pak Aldi secara khusus di Jakarta sebenarnya? Silakan. Saya orang Bekasi tapi lahir besar di Jakarta sebenarnya gitu. Jadi saya coba flashback dulu waktu zaman saya kecil, zaman saya bahasanya masih muda, itu terkait dengan air saja, itu relatif kita mudah penggunaannya, aksesnya, terus kemudian perbedaannya adalah airnya waktu zaman itu cukup jernih dan cukup segar, bahkan dulu kan nggak disebut air minum ya, masih dianggap kayak air bersih gitu. Kadang-kadang saya ngambil dari air keran, itu satu selain pasti segar, yang kedua adalah diminum dan saya nggak ada masalah gitu kan. Nah sebenarnya kalau konteks nanti di PDAM sebenarnya atau di PAM itu kan sebenarnya di tingkat produksinya mereka atau production site-nya mereka itu sebenarnya udah layak diminum, tapi saya nggak tahu kenapa mungkin belum direkomendasi jaringan yang sampai ke masing-masing rumah. Jadi konteks nanti di smart living ini sebenarnya bagaimana kita tinggal di satu kota yang tidak cemas terhadap kualitas dan kuantitas sesuai kebutuhan, tentu bukan semena-mena penggunaan airnya. Jadi kalau konteks di smart living ini buat orang-orang apalagi yang muslim itu memang benar-benar boleh dibilang tergantung sama air bersih. Jadi itu yang buat saya kalau disebut smart living, karena apa? Balik lagi, tubuh manusia 70%, jadi pasti tidak boleh ada keterbatasan dari penggunaan air bersih, dan juga secara kualitas kita merasa tenang atau nyaman penggunaan air tersebut, sehingga kita bisa boleh bilang hidup untuk belajar, bekerja atau beraktivitas itu menjadi satu hal yang wajib kalau ada akses air bersih yang baik dan aman, saya rasa. Kira-kira itu, Mbak. Terima kasih. Senang mendengar sedikit ceritanya gitu. Mungkin saya tadi sedikit membayangkan bahwa
langsung meminum air dari keran ya saat itu. Oke, silakan untuk generasi yang agak lebih muda sekarang. Silakan, smart living. What is smart living to you? Yuk, silakan. Mungkin kalau dari saya, smart living itu bisa mencakup berbagai hal. Misalnya kita dalam hidup juga kan ada berbagai aspek, mulai dari lingkungan ataupun dari pemanfaatan ilmu ataupun teknologi yang ada ataupun dari aspek lain. Nah, dari dengan smart living ini, menurut saya kita juga hidup harus mengutamakan juga tentang kelestarian juga dari alam, di mana alam itu juga kan sebagai salah satu penyokong kita dalam hidup di sini, misalnya di Jakarta, dan juga selain untuk dengan melestarikan alam ataupun menjaga lingkungan sekitar, kita juga bisa hidup dengan misalnya mungkin dengan pintar gitu, misalnya dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada. Kayak kan di zaman yang sekarang ini kan sudah banyak beberapa teknologi yang bisa digunakan untuk mempermudah kehidupan ataupun menjalankan aktivitas sehari-hari. Misalnya kayak kita mau contohnya aja, misalnya kita mau kemana, kita bisa menggunakan teknologi untuk memesan ojek gitu misalnya. Sebenarnya banyak sih dari aspek yang bisa dibahas, mungkin dari teknologinya itu sendiri, selain untuk hidup yang lebih baik, juga teknologinya ini bisa juga dimanfaatkan untuk pelestarian alam itu sendiri. Nah, misalnya di dalam cakupan air bersih ini, nah mungkin kita juga bisa nih memanfaatkan teknologi ataupun misalnya artificial intelligence dalam manajemen air bersih yang ada di Jakarta misalnya, ataupun untuk memberikan solusi dari berbagai tantangan ataupun permasalahan yang ada di Jakarta terkait air bersih yang sudah kita bahas pada sesi ini. Gitu sih. Menarik poinnya AI for water, ini belum pernah ada di, ya paling tidak di Indonesia. Jadi para tekis yang lagi nonton, juga yang lagi menyimak, ini sesuatu hal yang menurut saya menjadi membuka pikiran, membuka wawasan, dan kebutuhannya sangat-sangat penting, bahwa kita tidak akan bisa berekreasi atau melaksanakan banyak hal atau aktivitas kalau memang tidak ada air, karena itu sesuatu hal yang sangat-sangat substansif. Oke, terima kasih. Saya akan membacakan sebelum menutup, ini ada yang sudah dengan sangat baik hati merangkum. Bapak Mirza ini sudah berkali-kali mengikuti webinar ketiga ya. Terima kasih loh pointers-pointersnya. Satu adalah tiap warga dapat mengakses air bersih bahkan jika mungkin siap minum. Dua, sistem air limbah black water dengan perpipaan yang harus masuk dalam perpipaan dan langsung diolah. Siap. Lalu perlu regulasi penggunaan air tanah sehingga tidak terjadi penurunan dan dampak lain akibat tersedotnya air tanah oleh industri dan sebagainya. Saya rasa sebenarnya kalau dilihat referensinya sudah ada untuk regulasi-regulasi tersebut, tetapi teknologi itu penting untuk diaplikasikan untuk akselerasi. Karena tadi ada poin, Pak Adi menyampaikan bahwa legal enforcement itu penting, artinya monitoring apakah memang dilakukan secara benar, dan yang kedua adalah karena memang ini hal yang sangat-sangat penting dan sangat krusial untuk kita, untuk manusia hidup sekarang, apalagi di daerah pandemi, di saat pandemi, saya rasa memang harus ada intervensi dari teknologi supaya mengakselerasi. Oke, baik. Sebelum menutup, ini nanti saya akan tanyakan lagi terakhir pesan-pesan untuk para partisipan yang sekarang sedang menonton terkait untuk protokol kesehatan COVID-19 yang menyuruh untuk sering-sering cuci tangan. Siap-siap ya nanti untuk kedua speaker. Secara pendek aja.
Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan juga sekali lagi, ada open call yang masih terbuka sampai tanggal 4 Agustus. Websitenya ada di futures.jakarta.go.id. Dan setelah ini akan ada sesi 3 webinar lagi. Besok, minggu ini tinggal besok, ada penjelasan mengenai smart environment. Ini menarik karena kita akan bicara mengenai air pollution, sesuatu yang saya sangat passionate about. Dan bagaimana kerapuhan warga kota terhadap COVID-19 yang memang kotanya cukup terpolusi, mungkin itu. Lalu sekarang saya mau minta pesan dan kesan untuk para partisipan yang mengikuti webinar kali ini terkait satu protokol kesehatan, dan tadi juga saya berkali-kali menyampaikan mengenai hackathon. Mungkin bisa menyampaikan sedikit mengapa para anak muda Jakarta ini atau Nusantara harus ikut di hackathon Future City. Bu Ayu dulu, silakan Bu. Kalau dari sisi saya ya, mungkin hackathon atau acara dari Future City ini itu merupakan salah satu peluang yang bagus gitu untuk mengembangkan diri maupun startup yang teman-teman miliki, gitu. Di mana melalui Future City atau hackathon ini kita dapat belajar lagi mengenai apa sih problem statement yang kita hadapi saat ini, khususnya pada pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya bagaimana sih keadaan ataupun data-data yang ada saat ini, terus kondisinya bagaimana, sehingga kita bisa mengasah juga diri kita supaya lebih berpikir kritis untuk menghasilkan ide ataupun solusi yang bisa diimplementasikan di Jakarta. Nah, mungkin jadi program hackathon Future City ini sangat merupakan program yang bagus ya untuk mengembangkan diri supaya bisa jadi yang lebih baik lagi, khususnya dalam mengembangkan ide-ide ataupun solusi-solusi yang lebih baik lagi untuk Jakarta yang lebih baik lagi. Mungkin dari Pak Aldi ada tambahan? Ya, mungkin kita ngelihat gini deh, Jakarta itu tempat saya dulu lahir, saya besar di sana, beda sekali dengan yang sekarang. Dulu kayaknya nyaman, nggak stres, air bersih juga tadi saya bilang saya bisa minum dulu ya. Sekarang gini, kalau kita mau disebut Jakarta itu kota yang menarik, yang baik, yang mungkin nggak bikin stres, satu aspek aja dulu, kompleksitas terkait akses air bersih, air bersihnya sendiri. Satu sisi Januari atau Desember kita banjir ya, mungkin kalau sekarang katakanlah kita kekurangan, tadi katakanlah daerah-daerah seperti utara Jakarta itu sudah zona-zona yang cukup rawan, bukan cukup rawan, sudah rawan untuk air tanah. Nah, ini yang kita mesti pikirkan gitu loh. Jakarta itu sangat ambigu, sisi lain suka airnya berkelimpahan, sisi lagi yang lainnya kadang-kadang kualitas dari air tersebut sangat di bawah standar lah kasarnya begitu. Nah, ini mungkin dengan Jakarta Smart City, mungkin anak-anak muda ini bisa punya gerakan, movement untuk bisa saling bantu satu sama lain, dan saya pikir ini momen yang bagus untuk coba sharing idea, karena kita pasti akan butuh satu teknologi. Itu saja dulu, karena buat kami ini kita juga nggak tahu solusinya seperti apa, karena Jakarta sudah sangat kompleks problemnya, khusus air bersih aja dulu, itu udah kompleks. Makanya kita butuh teman-teman untuk bisa sumbang saran, ide, kalau udah punya kemampuan teknologi bisa tadi seperti melihat sumur pantau secara digital, mungkin terkoneksi dengan Jakarta Smart City, dan kemudian bagaimana nanti follow up-nya dengan cara mungkin perbaikan di kebijakan atau apa. Jadi saya kira kalau bisa berkumpul, bisa bersama-sama ikut hackathon ini, itu bisa menjadi satu movement yang mungkin akan menggugah para pengambil kebijakan. Saya kira itu untuk bisa memperbaiki kebijakan dan akhirnya bisa memperbaiki fasilitas fasilitas dasar
sarana prasarana dasar yang terkait air aja dulu di Jakarta ini, sehingga orang yang tinggal itu merasa kualitas airnya baik secara terus-menerus dan merasa secara pasokan dia juga sadar dia menggunakan air untuk sesuai dengan kebutuhan, bukan berkelimpahan. Karena kita tahu kalau orang yang berpendidikan air bersih itu juga terbatas gitu. Makanya kita perlu juga secara penggunaan juga kita perlu secara bijak penggunaan air ini. Jadi itu yang kalau kita sebut kalau kita mau tinggal di satu kota yang baik seperti itu. Saya kira itu dari saya. Baik, terima kasih atas masukannya, paparannya, lalu pesan-pesannya terhadap Future City Hackathon, webinar dan hackathon jadi satu. Hackathon dari Jakarta Smart City, jangan lupa tanggal 4 Agustus adalah open call akan ditutup, tetapi masih menunggu, sebelum itu masih ada beberapa hari, jadi silakan masukkan ide-idenya, dan seandainya memang terpilih, maka solusi Anda akan bisa langsung dikerjasamakan dengan Jakarta Smart City. Begitu. Oke, saya akan tutup sesi hari ini dengan sebuah quote, kutipan dari Prancis, katanya gini, "We forgot that the water cycle and the life cycle are one." Kita lupa bahwa siklus air dan siklus hidup itu adalah sebuah kesatuan. Terima kasih, jangan lupa saat cuci tangan, matikan kerannya, sehingga kita lebih bijak untuk menggunakan air bersih yang memang sekarang cukup langka dan sulit. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Adi Suryaningrat dan Ibu Ayu Andika atas waktunya dan juga semua pemaparannya yang data-data yang menurut saya sangat-sangat bermanfaat untuk kawan-kawan peserta hackathon ini. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas lagi. Salam. Terima kasih, selamat sore.